Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Purnabadi Nugraha, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Sistem Informasi Bisnis, kelas 1B. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AI. Itu sedikit tentang apa yang aku tahu tentang AI setelah saya mencari beberapa informasi tentang AI tersebut. Ya, mungkin ini juga merupakan tugas dari KTI atau Konsep Teknologi Informasi. Jadi saya menjelaskan kepada kalian, dan juga ini juga sebagai tugas video di mana kami itu harus mencari teknologi dan membahasnya dengan berupa video. Nah, saya ini mencari teknologi dan saya akan teknologinya tersebut itu adalah AI. Jadi saya di sini menjelaskan tentang AI. Baik, kita tanpa berlama lagi langsung saja. Baik, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari definisinya. Kalau kita coba cari di Wikipedia, pasti kita menemukan definisinya seperti ini. Kecerdasan buatan AI adalah kecerdasan mesin atau perangkat lunak, bukan kecerdasan manusia atau hewan. Ini juga merupakan bidang studi ilmu komputer yang mengembangkan dan mempelajari mesin cerdas. AI juga bisa merujuk pada mesin itu tersendiri. Jadi, kecerdasan AI adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin atau perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Ini adalah bidang studi ilmu komputer yang mengembangkan dan mempelajari mesin cerdas dalam sehari-hari. AI dapat ditemukan dalam sistem virtual, mobil otonom, alat-alat penerjemah bahasa, dan banyak aplikasi lainnya yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia. Setelah tahu definisinya, kita akan mencoba menelusuri sejarahnya secara singkat. Di sini saya menemukannya yaitu Russell Stuart J. Peter Norping, Artificial Intelligence, A Modern Approach, referensi buku teks utama dalam bidang studi AI. Dan dari artikel bersejarah oleh salah satu pendiri AI dengan judul What is AI, McCarthy, John. Juga pengembangan AI oleh perusahaan teknologi seperti IBM, Google, dan Facebook. Oke, sejarah AI. Dekade itu 1940 sampai 1950, yaitu permulaan AI. Pada tahun 1943, Warren McCulloch, saya juga gak tahu bacanya, dan Walter Pitts mempublikasikan makalah tentang jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan tes Turing yang mengukur apakah komputer dapat berpikir seperti manusia. Lanjut ke dekade 1950 sampai 1960, perkembangan awal. Pada tahun 1956, Konferensi Dartmouth College dianggap sebagai awal dari kecerdasan buatan modern. John M. McCarthy, pengembangan bahasa pemrograman LISP yang sering digunakan dalam pengembangan AI. Lanjut ke dekade 1970 sampai 1980, tantangan dan kemunduran. Pada tahun ini, walaupun ada kemajuan dalam pemrograman berbasis pengetahuan, perkembangan AI mulai melambat pada tahun 1970-an. Dikenal sebagai musim dingin AI, sejumlah pendanaan dan minat dalam AI menurun. Dekade 1990 sampai 2000, Renaissance AI. Perkembangan AI mulai pulih pada tahun 1990-an, terutama karena komputer semakin kuat. IBM Deep Blue mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov, pada tahun 1997. Lanjut ke dekade 2000 hingga sekarang, era pembelajaran mesin. Pada tahun 2010, deep learning dan neural network berkembang pesat, memungkinkan komputer untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Teknologi AI seperti asisten virtual dan mobil otonom semakin merambah ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sekarang lanjut ke pemikiran saya atau informasi-informasi yang saya dapatkan dari banyaknya informasi yang saya cari dari mulai YouTube, internet, web, dan lainnya, jurnal. Ya, mungkin AI saat ini, bukan mungkin tapi sudah kelihatan saat ini merajalela. Ada yang mulai dari bisa bikin skrip, bikin gambar, bikin musik, bisa mengubah atau voice changer dan lain sebagainya. Bisa juga buat kode program, bisa. Nah, dari banyaknya AI, banyak banyak juga pekerjaan kita yang terbantu. Misalnya seperti mahasiswa yang kebingungan atas materi materi atau ada pelajaran yang sulit dimengerti oleh mereka. Pasti kita menggunakan AI untuk mencari tahunya seperti ChatGPT. Kita tinggal bertanya saja, nanti akan ada jawaban dari AI tersebut. Itu menunjukkan bahwa AI itu sudah sangat maju. Bahkan di perkembangan game pun kita mungkin dari dulu juga sudah menggunakan AI dalam game. Itu seperti catur. Catur komputer itu kan menggunakan AI juga. Bagaimana cara memprediksi lawan atau melangkah yang lebih akurat, bukan lebih akurat, dan perhitungan yang sangat pas. Perhitungan yang sangat pas, bisa juga tuh. Atau ya, jadi bagaimana bagaimana dia berpikir dan mengambil keputusan
tanpa campur tangan manusia, itu kan dalam definisi di Wikipedia itu juga disebutkan itu adalah AI atau pemikir kecerdasan buatan pada mesin atau merujuk pada mesin itu tersendiri. Jadi kita ini tanpa sadar kita sudah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita bertanya itu AI itu bagaimana sih cara bekerjanya? Gimana sih cara bekerja AI itu dalam dalam banyaknya hal? AI itu mungkin bisa dikatakan itu lebih seperti anak-anak ya. Bayi yang baru lahir. Bayi kan kita kalau baru lahir itu kan lebih tidak tahu apa-apa kan. Kita kan mengajarkan apa ya, misalnya ibu kepada anaknya mengajarkan bahasa Sunda ya. Ya otomatis anaknya mengerti bahasa Sunda dengan mendengarkan, dengan melihat ibunya itu tersendiri. Nanti juga bisa lama-lama menjadi berbisa jadi terbiasa menggunakan bahasa Sunda dan atau bisa mampu memahaminya. AI juga seperti itu. Kalau AI ini jadi maksudnya eh, berapa banyak data yang kita input, datanya datanya juga bukan sembarang data juga ya. Misalnya data tersusun rapi, input data tentang tentang kemungkinan cuaca, kalau ada kalau misalnya ciri-cirinya seperti ini biasanya suka gini, datanya makin banyak tuh dikumpulkan. Nah nanti si AI ini akan memproses atau ya setelah data terkumpulkan itu bisa membuat prediksi akan cuaca dari melihat dari tanda-tanda yang sekitar dan pola yang umum terjadi. Mungkin seperti itu. Bukan mungkin tapi menurut informasi yang saya kumpulkan dan saya baca, AI itu bekerjanya seperti itu. Kita masuk ke dalam dampak negatif dan positifnya. Untuk dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya itu sangat banyak sekali. AI ini emang ya dampak positifnya emang banyak sekali. Karena kan ya diciptakannya juga untuk membantu, ya pasti terdapat banyaknya dampak positif. Karena sehingga bisa diciptakan. Itu dampak positifnya itu kita bisa meningkatkan layanan kita kepada konsumen. Gimana tuh caranya, Bang? Lah, gimana emang bisa meningkatkan layanan konsumen? Ya tentu bisa. Kalau misalnya kita bingung akan suatu produk, kita ingin menanyakan kepada pemilik produk atau yang mempunyai produk ini misalnya ya. Kita misalnya bertanya itu lewat chat online ya, lewat chat online. Bertanyalah kita lewat chat online. Kak, ini produknya gimana? Gini gimana? Ya, gak ngerti cara pakainya. Nah, langsung tuh dijawab tuh. Ya, jadi cara pakainya itu gini 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 gini. Nah, itu yang jawab itu AI karena cepat banget. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bukan AI yang jawab, tapi banyak banyak hal seperti ini itu adalah dijawab sama AI. Ya, itu salah satu dampak positifnya. Juga itu dampak positif dari AI ini adalah penganalisis proses yang data yang sangat cepat ya. Seperti yang tadi saya ucapkan, itu AI ini bisa memprediksi suatu hal dengan data-data yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam AI ini, sehingga AI ini dapat belajar dan hampir bisa memprediksi secara akurat kepada masa depan, walau tidak ya masa depan. Untuk dampak negatifnya, ya tentu saja ada dampak negatifnya. Banyaknya banyaknya dampak positif yang dihasilkan oleh AI ini dapat memberikan dampak negatif, yaitu dengan hilangnya pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan manusia yang bisa tergantikan oleh AI ini. Itu misalnya itu adalah pekerjaan yang kompetitif atau rutin lah, yang bisa terbaca, atau ya misalnya yang gitu-gitu aja, yang berulang pekerjaan yang berulang yang bisa terbaca akan kedepannya, yang mudah dibaca lah, mudah. Nah itu bisa terganti. Ya banyak juga yang bukan ketakutan, ya betul sih, lebih tepatnya ketakutan akan hal ini. Mereka ketakutan akan semuanya didominasi oleh AI, pekerjaan mereka akan digantikan oleh AI tersendiri. Nah oleh karena itu ini adalah merupakan dampak negatifnya. Dan juga dampak negatifnya itu adalah kita ketergantungan akan teknologi. Misalnya ada siswa nih sedang duduk di SMA, dia diberikan tugas tugas membuat apalah, bertanya apalah. Nah dia itu karena malas ribet, jadi tidak berpikir apapun, langsung saja nanya kepada chat GPT. Nah sudah dijawab, dia cuma menyalinya, langsung menempelkan jawabannya. Kan kalau misalnya terus seperti itu, maka otak sebagai manusia tidak dapat berkembang, karena mau berkembang bagaimana jika berpikir juga kagak, ya kan? Oleh karena itu ini menjadi dampak negatif. Juga bisa saja ini karena AI ini lah, karena AI ini bisa membuat kita lebih suka bermain game, karena dengan tantangan-tantangan yang diberikan oleh sang AI ini, jadi kita sangat suka bermain game. Ya karena kita kecanduan main game, bisa jadi kita tidak sosialisasi, ngeram aja di kamar misalnya. Nah ini juga dampak negatifnya.
Ya, di akhir bahasan itu adalah pandangan saya akan teknologi ini. Ya emang tugasnya seperti itu. Saya juga harus mengungkapkan, bukan mengungkapkan tapi membicarakan pandangan saya terhadap teknologi ini di video ini. Oke, tanpa lama, pandangan saya AI itu sangat harus dipelajari. Kenapa? Karena kita ini hidup berdampingan dengan AI itu tersendiri. Kita itu hidup di zaman dimana AI itu sudah menyebar, AI sudah banyak digunakan dimanapun. AI sudah bisa menuliskan sesuatu, bisa menjawab pertanyaan apapun, bisa membuat sebuah gambar, mengubah sebuah suara. Kadang juga bisa, bukan kadang tapi emang ada yang dari teks itu menjadi suara, dan juga bisa mengendarai otomatis, ya seperti yang dilakukan oleh Elon Musk itu ya. Ya itu sangat banyak banget yang bisa dilakukan oleh AI. Oleh karena itu kita agar tidak tergantikan oleh mereka, mau tidak mau kita harus mempelajari oleh AI itu tersendiri, akan AI itu tersendiri. Namun ya kita juga memiliki keunggulan dari AI itu tersendiri. Oh, apa tuh keunggulannya, apa tuh? Ya inilah keunggulannya. Dari zaman dahulu, ilmuwan-ilmuwan hebat zaman dahulu itu bisa memprediksi masa depan akan imajinasi liar mereka, akan ya imajinasi mereka bisa memprediksi masa depan. Kalau sebuah AI itu adalah merupakan kumpulan data yang dikumpulkan lalu diinput sehingga bisa memprediksi masa depan, jadi cuma konsep-konsep masa lalu saja yang mereka punya. Nah, kita ini tanpa itu juga kita bisa memprediksi masa depan, kita bisa memprediksi masa depan dengan adanya imajinasi kita. Kita bisa, ya jadi kreativitas kita ini lebih diuntungkan daripada mereka, karena mereka cuma merubah, bukan merubah tapi melihat dari contoh-contoh dari masa lalu. Kita ini bisa membuat hal baru yang mungkin tidak terpikiran sebelumnya. Kita ini bisa membuat hal baru yang dari awalnya itu tidak ada pemikiran sama sekali akan hal itu, dan memang tidak ada sama sekali di sekarang. Kita bisa membuat hal itu, jadi itu adalah sebuah sebuah keunggulan kita. Tetapi kita itu harus belajar tentang AI, itu emang sangat dibutuhkan. Menurut saya AI itu cuma sebuah alat. Misalnya kita pakai ChatGPT ini, bertanya buatkan sebuah program. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu akan dasar-dasar program atau ilmu-ilmu tentang programnya, itu tidak bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita mau. Jadi kita harus mengetahui akan dasar-dasarnya juga. Jadi setidaknya AI itu bisa digunakan oleh spesialis-spesialis untuk membantu pekerjaan mereka. Kalau misalnya programmer bisa bukan membuat tapi menyuruh AI untuk menuliskan program ini, misalnya dibuatkanlah oleh AI itu. Jadi kita ini seperti mengawasi pekerjaan AI tersebut, jadi kita juga harus mengetahui ilmu-ilmunya. Jadi AI itu menurutku cuma sebuah alat lah untuk membantu kita. Jadi tidak perlu terlalu khawatir akan misalnya banyaknya terganti manusia, bukan terganti manusia, pekerjaan manusia. Karena pada zaman dulu juga saat munculnya teknologi baru, kan banyak orang tuh yang khawatir akan pekerjaan mereka itu terganti, yang pada akhirnya ketika sudah rilis teknologi itu malah makin bertambahnya itu jumlah pekerjaan, karena banyak juga yang harus diatur lah, atau mendapatkan ilmu baru juga dari teknologi itu. Jadi kurang lebih menurut saya itu AI itu sangat sangat wajib dipelajari dan sangat membantu, dan juga menurut saya itu adalah cuma sebuah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita tersendiri. Ya mungkin sekian video pada kesempatan ini. Ya mungkin saya akan membuat video lagi lah tentang seputar AI juga, karena saya juga emang penasaran. Saya juga kebetulan sedang belajar juga, tapi kalau misalnya itu memang video ini emang ada yang nonton kecuali dari dosen saya, mungkin saya akan membuatnya lagi. Kalau misalnya kalian juga suka, kalau tidak suka ya mungkin saya juga coba akan membuat video, namun tidak akan sering. Tapi kalau kalian suka, mungkin saya akan mencoba membiasakan diri dalam buat video. Ya di sini sebenarnya saya ditugaskan untuk membuat video itu berdurasi 5 menit. Kalau lebih dikit gak apa-apa kayaknya. Ya, mungkin itu adalah sekian dari informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan saya tentang sedikitnya tentang AI. Ya, sedikit saja itu. Setidaknya tentang semua juga enggak, atau apalagi semua ya. Dasar-dasar dari AI saja belum sampai kayaknya. Ya mungkin emang sedikit. Ya semoga saja kalian yang nonton bisa mendapatkan ilmunya. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak juga ya gak apa-apa sih. Ya mungkin sekian dari saya. Saya Purnama Diki Nugraha, saya mohon izin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.